Dan berikutnya kita langsung mengulas perdagangan saham hari ini dalam segmen Markets Now. Dan saat ini juga kami sudah tersambung bersama Christine Natasha selaku analis Mirae Aset Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mbak Christine, apa kabar? Halo, selamat pagi. Oke, baik Mbak Christine, kalau kita perhatikan begitu ya gerak laju IHSG di hari kemarin walaupun sempat tersungkur namun bisa ditutup dengan level penguatannya. Kira-kira untuk proyeksi IHSG di hari ini seperti apa dari Anda Mbak Christine? Saya memprediksi bahwa untuk IHSG hari ini akan bergerak berkonsolidasi ya, karena seiring investor juga masih memantau reaksi market setelah rilis dari US Inflation Report yang slightly higher than expected. Jadi data indeks harga saham, indeks harga konsumen atau Consumer Price Index yang dirilis kemarin malam memperlihatkan bahwa pertumbuhan inflasi 8,5% secara year-on-year di bulan Maret ini adalah tertinggi sejak 1982 dan lebih cepat dari kenaikan di bulan Februari yang sebesar 7,9% year-on-year yang merupakan ini laju tercepat selama 40 tahun. Jadi ini juga menaikkan estimasi atau ekspektasi bahwa The Fed akan menaikkan rate 0,5 poin di bulan depan. Oke, baik Mbak Christine, tapi menurut pandangan Anda begitu ya, psikologis pasar sendiri seperti apa sih untuk menghadapi ataupun dengan terpaan pemberitaan terkait inflasi ini ataupun dengan inflasi, tsunami inflasi begitu ya, kalau kita perhatikan Amerika Serikat 8,5% inflasinya, lalu di kawasan Eropa 7% lebih, lalu juga di Jepang 2% lebih. Bagaimana untuk kondisi pasar sendiri? Saya melihat bahwa latar belakang makroekonomi Indonesia ini memang jauh berbeda dengan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat itu harus mentolerir namanya negatif spread antara tingkat kebijakan dan juga inflasi selama 30 bulan terakhir, ditambah dengan super pelonggaran kuantitatif untuk mendukung ekonomi Amerika Serikat pulih dari pandemi ini. Dan sekarang kita melihat bahwa inflasi Amerika Serikat melonjak ke level tertinggi dalam 40 tahun dan memberikan spread negatif yang melebar cukup besar baru-baru ini, dan juga kenaikan. Oke, baik Mbak Christine, mohon maaf kami potong karena kita harus menyaksikan pembukaan IHSG di sesi 1 hari ini, di mana kalau kita perhatikan IHSG sudah dalam level penguatan begitu di pembukaan ini di 0,35% dan berada di level 7.240 poin. Kalau kita perhatikan juga IHSG memang sudah menembus level all time high-nya berkali-kali dan juga sudah mendekati level overbought-nya. Apakah memang di hari ini juga IHSG akan melaju di zona hijau dan juga menyentuh level all time high terbarunya lagi atau justru tersungkur di zona merah? Dan kalau kita perhatikan indeks secara sektoral, di mana finansial mengalami penguatan 0,24%, diikuti penguatan pada consumer primer yang menguat 0,16%, consumer non primer menguat 0,47%, perindustrian menguat 0,59%. Kita geser lagi untuk melihat sektor lainnya. Energi juga mengalami penguatan 1,45%, bahan baku menguat 0,21%, infrastruktur menguat juga 0,56%, properti dan real estate menguat 0,14%. Geser lagi melihat sektor lainnya. Teknologi mengalami penguatan 0,70%, kesehatan menguat 0,35%, transportasi dan logistik masih mondar-mandir antara melemah dan juga menguat. Saat ini mengalami pelemahan 0,17%, dan juga dilihat mayoritas indeks secara sektoral mengalami penguatan. Kita lihat posisi rupiah di pagi hari ini, di mana rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami penguatan 0,03%. Untuk Japanese yen rupiah juga menguat 0,23%, euro juga rupiah menguat 0,02%. Terhadap Singapura dolar rupiah menguat 0,05%. Mayoritas rupiah dalam kondisi penguatan. Baik, Mbak Christine, kita lanjutkan kembali dialognya, dan kalau kita perhatikan begitu ya, IHSG di pembukaan sesi 1 hari ini mengalami penguatan, dibuka menguat, saat ini menguat 0,52%. Apakah memang dengan dibukanya menguat ini, apakah IHSG juga gampang ataupun mudah atau di hari ini begitu ya untuk mencapai level all time high-nya kembali? Iya, saya melihat memang masih berkonsolidasi dan hari ini dibuka menguat, ini karena mengikuti juga Asia yang dibuka banyak mix dan juga ada yang menguat juga. Dan kita melihat memang kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat, kalau
Amerika Serikat memang negatif spread antara tingkat kebijakan dan juga inflasi selama 30 bulan terakhir ini terlihat cukup signifikan. Sementara kalau Indonesia memang kalau kita melihat berhasil memiliki spread positif antara suku bunga dan juga inflasi meskipun akhir-akhir ini spreadnya mengecil. Jadi kita masih melihat bahwa BI masih memiliki ruang yang cukup untuk mempertahankan suku bunganya sampai beberapa bulan ke depan. Dan dari dari semalam untuk inflasi Amerika yang sudah dirilis itu menunjukkan ketidakpastian yang sudah tidak ada lagi karena akhirnya yang dinanti-nantikan dirilis juga. Jadi kita melihat bahwa hari ini memang untuk IHSG mampu untuk bertahan di zona hijau. Oke, masih mampu bertahan di zona hijau. Kita tahan dulu sejenak dialognya Mbak Christine Natasha karena kita akan lanjutkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Squawk Box CNBC Indonesia. Dan kembali ke segmen Markets Now, kami masih tersambung bersama Christine Natasha selaku analis mirai aset sekuritas Indonesia. Mbak Christine, kita lanjutkan kembali dialog kita. Kalau kita perhatikan datanya begitu ya, tadi juga Anda sebutkan di mana inflasi Amerika Serikat juga menyentuh 8,5%. Lalu juga apabila kita melihat Jepang juga inflasinya sudah mengalami peningkatan dan juga sejumlah negara di kawasan Eropa. Dan seperti apa di tengah tsunami inflasi ini atau bayang-bayang tsunami inflasi ini prospek dari pasar ataupun bursa efek Indonesia kita? Saat ini kita masih memantau bagaimana laporan hasil emiten di kuartal 1 2022 yang akan dirilis di bulan ini dan dimulai dari banks ya. Menurut saya jika resultnya terus sesuai dengan ekspektasi maka indeks masih akan melaju lagi ke all time high. Selain itu saya juga melihat bahwa IHSG kita juga cukup kuat ini dikarenakan karena kuatnya juga harga-harga komoditas. Dan kita juga masih melihat bahwa investor asing atau foreign investor juga tampaknya masih mendukung pasar Indonesia karena seperti terlihat dari arus masuk asing atau inflow-nya selama 3 bulan terakhir yang sudah mencapai 80% dari total akumulasi foreign inflow di tahun 2021. Jadi secara keseluruhan kita melihat bahwa pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat tampaknya tidak membuat Indonesia terburu-buru untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat menurut saya, dan jadi IHSG juga masih berpeluang untuk naik. Oke, baik. Mbak Christine, kalau kita perhatikan juga begitu ya, yield US Treasury juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi begitu, dan juga kalau kita perhatikan biasanya kalau yield US Treasury naik ini juga akan menyerap ataupun mengalirkan dana-dana dari emerging market ke pasar di Amerika begitu. Dan juga tapi kalau kita perhatikan di sini menariknya untuk pagi hari ini saja net foreign buy masih tercatat begitu sebesar 189,91 miliar rupiah. Dan kalau kita perhatikan juga beberapa hari ke belakang asing juga nampaknya masih rutin untuk mengkoleksi saham-saham kita ataupun di bursa kita. Apa yang Anda analisa dari hal ini? Saya melihat bahwa IHSG yang cukup kuat ini dikarenakan juga kuatnya harga-harga komoditas karena Indonesia ini basisnya itu adalah commodity marketnya, dan juga kita melihat walaupun Amerika menaikkan suku bunganya dan inflasinya Amerika meningkat ya, kita melihat bahwa Indonesia juga masih melihat bahwa inflasinya masih cukup terjaga, dan kita melihat bahwa peluang untuk ekonomi recovery di tahun ini cukup besar karena COVID-19 pandemic likely akan turn into endemic soon. Oke, kalau dari mirai aset sekuritas di tengah dengan bayang-bayang tsunami inflasi ini, kira-kira sektor mana sih yang bisa diperhatikan juga begitu bagi para pelaku pasar? Dari mirai aset sekuritas kita saat ini menyukai perbankan atau banking karena kita juga expect bahwa untuk result first quarter 2022 yang akan dipublish starting this month akan continue untuk memberikan dampak positif di market. Jadi untuk keempat bank di coverage mirai aset itu juga continue untuk membukukan mereka punya stellar performance di
second month 2022 up until Februari kemarin, di mana kita melihat adanya interest expense yang menurun dan juga higher non-interest income dan juga adanya lower provision expenses yang menjadi driver utama dari pertumbuhan perbankan ini. Dan kita melihat dari BBNI, BBRI, BMRI dan juga BBCA juga masih membukukan net profit yang cukup bagus, dengan kalau saat ini kita melihat bahwa BBNI membukukan net profit growth yang cukup signifikan dan paling tinggi ya, sebesar 88,6% year on year sampai dengan Februari 2022 tahun ini. Dan kita melihat juga untuk BBRI dan BMRI juga masih membukukan pertumbuhan net profit growth yang cukup signifikan juga, karena bertumbuh di atas 50% masing-masing untuk kedua emiten ini. Jadi saya melihat karena perbankan ini juga memiliki porsi yang cukup besar ke IHSG, kita juga masih menyukai perbankan karena juga dengan masuknya inflow dari foreign juga mereka pasti masuk ke perbankan dulu pertamanya. Dan kita juga saat ini menyukai komoditas seperti nikel, karena juga saya melihat bahwa dari harga nikel dan juga dari perang Rusia Ukraina juga masih memberikan sentimen positif terhadap harga nikel, selain karena juga permintaan untuk nikel karena kenaikan permintaan untuk EV juga meningkat. Jadi kita melihat bahwa Antam dan Inco juga memiliki korelasi tinggi dengan industri nikel. Jadi kita juga mesti menyukai Antam dan Inco untuk industri ini. Oke, baik. Mbak Christine, kalau kita perhatikan di pagi hari ini begitu ya, kalau kita perhatikan juga di mana perbankan Big Caps juga mengalami penguatan, kompak menguat, dan apakah memang hal ini juga akan terjadi sama begitu di tengah dari bayang-bayangan dari tsunami inflasi dan juga suku bunga yang tinggi, bank digital juga akan mengalami hal yang sama ataupun sama-sama menguat seperti perbankan Big Caps, atau justru sebaliknya? Kalau saya melihat untuk bank-bank digital ya gitu, memang kalau digitalisasi dari perbankan memang masih marak, namun kita melihat bahwa saat ini jika ada foreign inflow tuh biasanya mereka akan masuk untuk big cap dulu, baru nantinya lebih ke small cap. Jadi kalau untuk bank digital itu prospeknya memang cukup bagus ke depannya, namun memang kita masih mengekspektasi laporan keuangan bank digital yang akan dirilis di kuartal-kuartal yang lebih dekat. Jadi kalau kita lihat untuk bank digital memang dia bergeraknya lebih volatil dibandingkan bank-bank besar. Oke, baik. Untuk bank digital, rekomendasi dari Mirae Asset Sekuritas di bank yang mana sih Mbak Christine? Kita saat ini untuk bank digital sih hold dan tidak terlalu merekomendasikan untuk saat ini. Oke, baik. Mbak Christine, kalau kita geser lagi ke sektor lainnya begitu ya, ini kan juga jelang hari raya yang biasanya consumer dan retail juga menjadi sektor-sektor yang menarik untuk diperhatikan. Bagaimana menurut Anda ataupun bagaimana analisa dari Anda terkait consumer dan juga retail di tahun ini? Apakah juga akan sama menguatnya di tahun-tahun sebelumnya? Saya melihat untuk sektor retailers memang ada potensi menguat, namun untuk consumer staple saat ini masih dibayang-bayangi dari kenaikan cost-nya mereka. Jadi saya lebih menyukai retailers. Jadi untuk sektor retailer saat ini kita menyukai LPPF karena lebaran ini adalah lebaran yang istilahnya itu terame di 3 kali lebaran terakhir, yaitu 2020, 2021, 2022. Dan kita melihat dari results LPPF juga cukup bagus kemarin, di mana turning positif dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Dan kita melihat bahwa dari safeguard import duty measures taken by Indonesian government juga memberikan sentimen positif terhadap emiten ini, karena LPPF saat ini memiliki 90% dari produk mereka itu adalah locally sourced. Jadi kita menyukai LPPF untuk sektor retailers. Selain itu juga kita menyukai emiten lain seperti poultry, yaitu Cepin dan juga Java, karena lebaran ini biasanya harga broiler juga naik dan juga permintaannya meningkat juga. Jadi overall itu untuk emiten-emiten yang kita pick untuk lebaran. Oke, untuk sektor retail begitu dan juga poultry yang Anda tadi sebutkan, kira-kira penguatnya akan lebih tinggi mana sih di tahun ini Mbak Christine? Saya melihat retailers memang saat ini sudah improve, sudah naik cukup signifikan ya, karena memang ada ekspektasi bahwa di tahun ini bahwa traffic juga akan kembali pulih di atas pre-pandemic level, sehingga share price-nya itu sudah significantly naik. Sementara itu untuk poultry, share price-nya itu tidak
meningkat cukup signifikan. Jadi saya melihat penguatan atau upside-nya itu masih lebih besar mungkin di Cepin dan juga Java, walaupun memang kedua emiten ini juga terdampak dari kenaikan cost mereka. Jadi saya melihat memang ada plus minus di antara kedua saham ini ya. Jadi ya kita melihat dari sisi teknikal aja, kalau sudah di bottom itu boleh dikoleksi untuk saham tersebut. Oke, baik, kita geser lagi ke sektor lainnya, yaitu kalau kita perhatikan di saham-saham berbasis komoditas juga sudah mulai berguguran begitu. Apakah memang hal ini bisa dijadikan strategi untuk momentum beli di bawah begitu Mbak Christine? Ya, karena saya melihat saham-saham komoditas yang berguguran ini dikarenakan aksi profit taking. Karena biasanya saham komoditas itu memang sangat volatile gitu. Namun tidak dipungkiri bahwa kita harus selalu memantau situasi geopolitik dan juga harga acuan komoditas tersebut. Biasanya memang sedikit saja ada berita negatif pasti akan berimbas pada harga saham tersebut. Ya, karena naiknya juga sudah sangat cepat, dan saya melihat bahwa penurunan harganya itu jika masih di atas harga terendah sebelumnya itu masih dalam rentang uptrend ya. Jadi penurunan saat ini itu adalah chance untuk masuk lagi di saham-saham komoditas. Oke, dari saham komoditasnya yang mana yang masih menarik, kira-kira yang mungkin masih bagus gitu dipantau oleh pasar? Saat ini kita masih menyukai Antam dan juga Inco, karena dari kedua perusahaan ini memiliki korelasi tinggi juga dengan industri nikel, yang dimana demand-nya juga lagi naik. Dan pada tahun 2021 kemarin 28% pendapatan Antam juga didorong oleh nikel, dan di sisi lain untuk seluruh pendapatan Inco juga berasal dari nickel matte. Dan kita juga melihat bahwa inflasi yang tinggi juga memberikan dampak positif terhadap komoditas emas, sehingga Antam juga masih bisa diuntungkan saat ini. Dan selain itu kita juga menyukai MDKA dan juga BRMS. Oke, baik, terima kasih Mbak Christine Natasha sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini bersama Squawk Box CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda. Terima kasih.